Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mengenal tentang istilah-istilah dalam ilmu usul hadis atau mustalahul hadis. Di antaranya seperti sanad, isnad, matan, musnad, makhraj, mukhrij, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan lebih mengenal dengan istilah-istilah yang lain, yaitu al-hadis atau hadis. Jika kita tilik atau kita lihat dari segi etimologi atau dari segi bahasa, maka hadis itu berarti diddul qadim atau lawannya, antonimnya, sesuatu yang qadim atau sesuatu yang lama, yang sudah ada sebelumnya. Berarti hadis yaitu sesuatu yang baru jika kita lihat dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Namun, ketika hadis ini masuk dalam sebuah matan ilmu atau sebuah fan ilmu, cabang ilmu, disiplin ilmu tertentu, maka dia telah berubah artinya. Berarti hadis menurut istilah para muhaddisin bisa berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam dari perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat dan lain sebagainya. Ataupun bisa dikatakan hadis sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Jika kita artikan demikian, berarti hadis mencakup 3 bagian, yaitu hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Saya memang sering mengatakan tentang hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Insya Allah akan kita jelaskan pada tempatnya. Itulah arti hadis. Jika kita lihat istilah selanjutnya, yaitu al-khobar. Apa arti khobar? Khobar bisa berarti pemberitaan atau berita. Berita yang sampai kepada kita. Bagaimana cara berita atau khobar sampai kepada kita? Ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dari al-hawas al-khamsah atau panca indera. Dengan panca indera yang kita miliki dari penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan lain sebagainya, kita dapat mendapatkan berita. Contohnya dengan cara melihat sebuah peristiwa atau perbuatan seseorang. Maka kita sudah mendapatkan kabar atau berita dari panca indera yang kita miliki. Kemudian, salah satu cara mendapatkan khabar yang lain yaitu dengan akal. Tanpa akal, maka kita tidak akan bisa dapat khabar atau berita yang sampai kepada kita. Tapi, al-khabar dalam istilah muhaditsin, maka dia memiliki makna tertentu. Khabar ini bisa berarti menurut para jumhur muhaditsin atau mayoritas ahli hadis, khabar sama artinya dengan hadis. Hadis juga sama artinya dengan khabar. Artinya hadis sama dengan berita. Namun, jika kita ingin membedakan antara hadis dengan khabar, maka perbedaan antara dua lafaz ini atau dua istilah ini yaitu umum wa khusus mutlak. Artinya, setiap hadis itu pasti khabar dan tidak semua khabar itu hadis. Kenapa? Karena jika kita lihat arti dari hadis, dia lebih khusus daripada khabar. Atau bisa kita katakan hadis yaitu khabar atau kabar atau berita yang dikhususkan kepada Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Sedangkan kabar lebih umum dari hadis. Kabar bisa berupa hadis atau bisa berupa selain hadis. Misalkan berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan seseorang atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada zaman sekarang atau masa lampau. Itu bisa diartikan sebagai khabar. Berarti sekali lagi, an-nisbah baina hadzaini al-kulliyaini atau perbedaan antara dua kulli ini, jika kita lihat dari segi istilah ilmu mantik, maka perbedaan antara keduanya umum wa khusus mutlak. Istilah yang selanjutnya yaitu al-athar atau athar.
terdapat perbedaan pendapat antara para muhadditsin dalam mengartikan arti athar itu sendiri. Ada yang mengartikan bahwa athar dikhususkan berita atau hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam dan juga yang datang dari para sahabat. Berarti athar bisa diartikan hadis marfu' dan hadis mauquf. Sedangkan ada ulama yang lain mengatakan bahwa athar lebih dikhususkan bagi apa yang datang dari para sahabat, seperti yang sering kita dengar atharus sahabah atau athar at-tabi'in. Namun sejatinya athar dengan khabar dengan hadis itu sama saja, berarti tiga hal ini mutaradifat. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah-istilah yang lain yang perlu kita ketahui, yaitu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa istilah yang juga perlu kita ketahui, yaitu istilah yang berkaitan dengan orang yang mempelajari ilmu hadis. Di antaranya istilahnya yaitu at-talib. At-talib bisa dikatakan sebagai al-mubtadi' atau seorang pemula dalam mempelajari sebuah matan ilmu atau sebuah disiplin ilmu, baik itu ilmu hadis atau ilmu yang lain. Al-mubtadi' bisa berarti orang atau seorang pelajar yang belum bisa mentasawur atau menggambarkan ilmu secara khusus atau secara singkat. Artinya dia belum memahami semua masalah-masalah yang ada di dalam ilmu tersebut. Kemudian istilah selanjutnya yaitu al-muhaddits. Ini istilah-istilah yang ada di papan tulis, yaitu istilah-istilah urutan bagi orang yang mempelajari ilmu hadis. Al-muhaddits bisa berarti orang yang yashtagilu bil hadis atau orang yang mempelajari ilmu hadis. Al-muhaddits berbeda dengan al-musnid. Apa yang membedakan antara muhaddits dengan musnid? Musnid atau al-musnid seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa dia orang yang menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Artinya, dia memiliki sanad hadis atau sanad khabar, kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwasanya dia mendapatkan kabar ini dari syekhnya atau gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Tidak terikat apakah dia harus tahu dengan apa yang dia sampaikan atau tidak terikat apakah dia tahu atau tidak tahu dengan apa atau isi yang dia sampaikan. Sedangkan al-muhaddits yaitu orang yang yashtagil bil hadis atau sibuk dengan hadis secara dirayat dan juga secara riwayat. Berarti dia mengetahui dan mempelajari tentang hadis dengan sanad-sanadnya dan juga dapat melakukan sebuah amaliyah takhrij. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.